Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah. Darul Ifta, yaitu lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, mengeluarkan fatwa bahwa kedua orang tua Nabi itu bukan ahli neraka, tapi ahli surga, bukan ahli neraka. Alasannya satu, bagaimana dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya, inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani, tapi dia tidak berbuat syirik, sehingga dia meninggal dalam kondisi Muslim. Rasulullah mengabarkan, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam, Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim, hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Di neraka jahanam. Sama. Ya, sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin.
Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Kemudian argumen-argumen ilmiah, temuan-temuan ilmiah yang akan kami kupas dari sebagian kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Jalaluddin As-Suyuti di dalam risalahnya yang sangat terkenal Masalikul Khunafa fi Walidayil Mustafa, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang condong kepada kebenaran tentang percaya bahwa kedua ayah dan ibu Nabi itu bukan ahli neraka tapi selamat dari neraka. Kemudian juga diikuti oleh Al-Fatawa Al-Islamiyah min Daril Ifta Al-Misriyah, yaitu kumpulan fatwa-fatwa dari Darul Ifta, dari Darul Ifta Mesir. Nah, saya akan mengulas satu persatu dari Darul Ifta dan sebagian dari Al-Hawi lil Fatawa Jalaluddin As-Suyuti. Pertama, di dalam kitab Darul Ifta ini saya baca di jilid 45, jilid 45 di halaman 186. Argumen pertama, Darul Ifta, yaitu lembaga fatwa Mesir Darul Ifta Al-Misriyah, mengeluarkan fatwa bahwa kedua orang tua Nabi itu bukan ahli neraka tapi ahli surga, bukan ahli neraka. Alasannya satu, karena kedua-duanya ini hidup di zaman fatrah, annahuma min ahlil fatrah, ketika fase antara Isa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah di mana tidak terutus Nabi. Li'annahuma mata qabla al-bisah, karena kedua-duanya wafat sebelum terutusnya Nabi. Kemudian mengutip ayat wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, Al-Isra ayat 15, dan aku tidak menyiksa seseorang sehingga aku mengutus Rasul mendakwai orang itu, kemudian orang itu menolaknya, baru aku jatuhkan siksa. Tapi kalau orang itu tidak menjumpai, tidak mendengar, tidak nyampe kepadanya dakwah seruan iman dari seorang Rasul, maka aku tidak menyiksanya. Al-Isra ayat 15. Ini juga ada di Darul Ifta halaman 187. Kemudian Darul Ifta mengeluarkan alasan lagi, walam yu'khad lahuma at-taqallubu fil asfar. Tidak ada data sejarah bahwa kedua orang tua Nabi ini melakukan safari-safari di berbagai daerah yang dimungkinkan
mendengar dakwah ajaran Isa tauhid, yang dimungkinkan mendengar ajaran Ibrahim tauhid. Itu tidak ada datanya bahwa dua-duanya melakukan safari. Wala umira umran yumkinu ma'ahul bahsu an ahbaril anbiya. Dan kedua orang tua Nabi ini tidak diberi umur yang memungkinkan untuk menyelidiki, mempelajari berita-berita tentang para nabi. Wa huma laysa min zurriyati Isa alaihi salam. Dan kedua orang tua Nabi bukan keturunan dari Isa alaihissalam, wala min qaumih, dan bukan dari kaumnya. Maka jelas ini ahli fatrah yang tidak berdosa. Bagaimana orang-orang pada zaman fatrah, kenapa sebagian ada yang disiksa? Seperti Amrun bin Lahyin yang pertama membuat berhala, penyembahan berhala untuk bangsa Arab. Karena ini tergolong orang-orang pada zaman fatrah, man baddala wa khayyara wa asyraka, orang yang mengganti ajaran, merubah ajaran, musyrik, dan dia tahu ajaran tauhid sebelumnya, tapi dia walam yuwahhid, tidak melakukan tauhid. Wa syara'a li nafsi, membuat syariat sendiri. Fahallala wa harrama, membuat haram sendiri, membuat halal sendiri, dan membuat haram sendiri. Jelas ini mendapatkan siksa. Tetapi ada golongan lagi pada zaman fatrah, diceritakan oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa jilid 2 halaman 209, man lam yusyrik wa lam yuwahhid, tidak sempat syirik, tidak sempat tauhid, wala dakhala fi syariati nabi, tidak masuk di satu syariatnya Nabi, wala ibtakara li nafsihi syari'ah, tidak membuat syariat buatan, wala ikhtara'a dinan, tidak membuat agama. Dan ini orang yang lugu memang tidak tahu kebenaran. Nah, ini orang kata Jalaluddin Asyuti tergolong orang yang tidak mendapatkan siksa. Fahum ahlul fatrah hakikah, ini benar-benar ahli fatrah. Kemudian orang yang pada zaman fatrah sudah bertauhid, man adrakat tauhid bi basiratihi, dengan mata hatinya. Di antaranya adalah Zaid bin Amrin bin Nufail. Nah, jadi ini juga ahli surga, tidak neraka. Termasuk orang yang tidak syirik tapi juga tidak bertauhid karena tidak tahu syariat sama sekali. Betul-betul fatrah, ahlul fatrah hakikah, ahli di masa fase kekosongan, tidak ada nabi dan rasul, tidak nyampe kepadanya ajaran nabi dan rasul. Ini jelas bukan ahli neraka.